Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'adana bil imani bihi wa hadana ila adini syariatihi was'adana bittiba'i afdalil rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para hadirin, para asatidz, guru-guru agama, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin. Salawat dan puja dan puji syukur dan berkat kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita kembali dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Omar Masjid. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini nantiasa mendapatkan maghfirah, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon dengan perkumpulan kita pada malam hari ini, Allah memudahkan segala urusan-urusan kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, memberikan kesehatan, keafiatan, rezeki yang bertukar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam dan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, diri, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'lim Ta'lim yang dikarang oleh Syekh Jan bagi rahmatullahi ta'ala menafa'ana kullu. Wa amma asbabun nisyan ilmi fa kullu baratir radbah wa tufal khamid wa najra ilal masluk wa qira'atul lawhil qubur wal mururul bainal kitaril jimali wa ilqa'ul kumdil hayyil ardi wal hijamah ala naqratil qab fatajtanabuha kulluha turisun nisyan. Adapun sebab-sebab bermula, sebab-sebab yang membuat mudah, yang membuat seseorang lupa akan ilmunya, lupa akan pelajarannya, lupa akan hafalannya, yaitu makan ketumbar yang masih basah. Ketumbar itu semua, jadi bibinya tahu nak ayam ketumbar, ketumbar basah. Ada ini kan ketumbar kari bukan apa, itulah biasanya di dalam nasi samin itu ada ketumbar. Makan ketumbar basah. Jadi buat penelitian jadi bahwasanya orang yang makan ketumbar basah itu bisa menghilangkan ilmu, membuat lupa ilmunya seseorang. Buat tupah hamad, tupah ini apal nang masam, apal masam, ya. Wa najru illa wa najri ilal masluk, memandang kepada salib. Di dalam riwayat yang lain ini semuaan ya ada pendapat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali mengutip daripada perkataan Imam Ali. Wa najri ilal masluk, memandang kepada salib.
Jadi memandang kepada sesuatu yang disembah orang, sembahan orang. Dan muslim kan makhluk soleh, patung berhala. Kalau dipandang itu bisa melupakan ilmu seseorang. Di dalam perkataan Imam Ali itu najla ila masbuk memandang kepada orang yang disalib. Bila ada orang disalib orang bahari, itu yang ada bila dihukum disalib dulu. Orang yang diikat di atas salib itu menjadi sebab hilangnya lupa ilmu seseorang. Wa qira'atullah fil kubur, membaca tulisan yang ada nisan kubur. Ada aja baca namanya sudah. Dan tapi biasanya di kubur aulia Allah Subhanahu wa taala itu ditulis berbagai macam ayat-ayat Al-Qur'an. Dibaca itu bisa menghilangkan amal kata Syekh Najib, menghilangkan ilmu seseorang. Wal mururu bainal fitaril jimal, memutus berjalan melewati kandang unta atau memutus perjalanan unta. Rombongan unta ini kita putus. Secara akal memang ada dia bisa menyebabkan lupa ilmu. Memang ini Syekh Najib mengambil perkataan daripada Imam Ali. Kita di sini ada unta. Orang bahari kan unta dulu mengembala unta, ternak unta itu banyak untanya. Berjalan di padang pasir kita putus, kita melewati kandang unta. Itu bisa menghilangkan ilmu juga, menjadi sebab lupanya ilmu seseorang. Melewati kandang unta, wa ilqa'ul kamal lil hayy 'alal ardi, membuang utuh yang masih hidup ke tanah. Jadi dimati itu utuh itu hanya dibuang. Masih tinggi sampai membuang utuh aja yang hidup ke tanah bisa membuat lupa seseorang. Berarti apa sih dia? Istilahnya penelitian sampai kali ini aja jadi perhatikan sebab-sebab yang bisa melupakan ilmu orang. Wal hijamatu 'alal naqratil qafah, bekam tercantuk di tengkuk kepala, di leher kita digulung. Biasanya orang di kepala kan, bila sampai cantuk itu bekam digunakan di kepala, sedangkan ini di rapun gulung. Rapun gulung pada tengkuk kepala, pada tengkukan kepala. Fatajabbuha kulluha turisul isyan, maka jauhilah yang semua itu bisa menjadikan lupa. Menjadikan lupa. Ini diambil daripada perkataan Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Asyurun yurisnan nisyan kasratul hamli wal hijamah bin naqrah wal bawl bil ma'i rakidi wa aqlu tufil hamid wa aqlu kadbirah wa aqlu surifa wa qira'atu al-kubur wa najlul masrub wal masya baina jamalin maqturin wa ilqa'ukun umalatil hayy. Jadi daripada perkataan Imam Ali pada mengkawannya 10 hal yang benar-benar dapat menyebabkan hilangnya ilmu seseorang. Terlalu menyusahkan urusan keduniawian, menyusahkan orang urusan dunia dan kita bikin susah. Kalau dalam mencari rezeki kita harus bersusah-susah, jangan sekedarnya. Jadi kita urusan dunia jangan terlalu menyusahkan diri seorang hendak dan urusan dunia. Cantuk pada tengkuk, pada bercantuk atau berbakam, jadi kita bercantuk di rapun dulu. Walaupun bilma irakidi, kencing di dalam air yang tidak mengalir, sekalipun pulau nanggenang.
kolam renang, kami dalamnya umumnya dalam najis. Cuma dalam kolam renang yang benar, sekalipun kada akan menjadi najis, airnya lebih daripada 12, cuma itu bisa menyebabkan hilangnya ilmu, menyebabkan lupanya akan menghafal. Jadinya alimah. Makan apel asam, apel itu kan kadang manis, kadang masam. Makan ketumbar, dan di sini ditambah Sayyidina Ali makan makanan bekas sisa tikus. Jadi tikus makan dari makan lagi dibuang lagi. Bekas makanan dimakan tikus. Ya secara akal kita juga makan. Ya pernah makan bekas tikus kan? Jadi sesuai ya. Membaca papan kuburan. Melihat orang yang disalib berjalan di antara dua unta yang beriringan dan menjatuhkan untuk yang masih hidup. Ini perkataan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Faslun bima yajlibu rizqa wa ma yamna'u rizqa wa ma yajidu fi umuri wa ma yanqus. Hal-hal yang mendatangkan rezeki dan menjauhkan dan yang memperpanjang usia serta mengurangi usia. Summa la budda li talbil ilmi minal quti wal ma'rifati ma yajidu bihi wa ma yajidu fi umri was-sihah liyatafarraga li talabil ilm. Kemudian daripada itu sudah semestinya seorang penuntut ilmu, orang belajar. Pelajar itu butuh makan, minal qut, butuh makanan. Dengan demikian perlu pula mengetahui hal-hal apa yang dapat menambah makanan, ya. Wa ma'rifati ma yajidu bihi wa ma yajidu fi umri, menambah makanan dan hal-hal yang menyebabkan panjangnya usia, panjang umur. Panjangnya usia serta sehatnya badan. Sehatnya badan supaya mampu mendedikasikan diri secara maksimal dalam belajar. Ia tafarraga li talabil ilm, supaya kita bersungguh-sungguh sehat badan nyaman, makanan nyaman, istilahnya panjang umur. Perlu di sini yang kita ketahui sekiranya menunjang seorang pelajar dalam menuntut ilmu agama. Wa fi kulli jalka sanafu kutuban wa awrattu ba'daha huna ala sabil ihtisan. Untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut telah banyak para ulama yang menyusun beberapa kitab. Di sini hanya akan aku sebutkan sebagian saja secara ringkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahuddu qadra ila du'a wa la yajidu fil umri illa birru. Fa inna ar-rajulu la yahrumu rizqa bil janbi yusibuhu. Sabata bi hadzal hadis anna ratika bil janbi sababu firman rizqi khususan al-kisbu yurisul faqra wa qad warada fil hadis khas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah doa yang mampu merubah takdir, dan hanyalah kebaikan yang bisa menambah umur. La yuraddu qadra illa doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Wala yajidu fil umri illa birru, dan tidak ada yang bisa menambah akan tempat umur kecuali kebaikan. Orang berbuat baik bisa tambah umur, orang minta doa panjang umur dalam syariat untuk taat kepada Allah, itu pun akan merubah takdir seseorang. Sesungguhnya seorang laki-laki yang terhalang dari rezekinya, yang terhalang masalah rezekinya sempit, rezekinya ada banyak sebab dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu bisa menghalangi rezekinya seseorang. Rezeki seseorang hendak sampai karena banyak dosa. Kita senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa. Apalagi di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini syahrul istighfar. Mengutip daripada perkataan sebagian ulama, yang mana seseorang membaca
70 kali, pagi sorenya 70 kali, pagi dan sore sebanyak 70 kali. Sambil duduk, sambil santai, sambil berbaring, sambil istirahat. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini sahur istighfar. Bulan Rajab itu bulan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita banyak membaca istighfar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali di pagi hari, 70 kali di sore hari. Maka orang itu, ini perkataan sebagian ulama hikmah, tidak akan disentuh oleh api neraka kulitnya. Api neraka kadang menyentuh kulit orang yang di bulan Rajab membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali pagi, 70 kali sore hari. Ini bisa kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sering bertobat, menghindari daripada berbuat dosa, rezeki kita akan lancar. Rezeki akan luas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki luas kalau dipergunakan untuk taat kepada Allah itu jadi penghalang atau jadi penghalang kita untuk masuk surganya. Pasti banyak pertanyaan, pasti banyak tanggung jawab. Halalnya dihisab, haramnya diajar. Telah ditetapkan di dalam hadis bahwa sesungguhnya dengan melakukan dosa menjadi penyebab terhalangnya rezeki. Secara khusus aku sebutkan bahwa bohong itu menyebabkan kefakiran. Orang yang tidak bisa itu menjadi sebab dia akan fakir. Fakir ini fakir daripada harta, rezekinya mepet, kita rezekinya pada lancar. Dan benar-benar telah ada hadis yang secara khusus pulang menerangkan hal tersebut. Wa qad naumu syubhah yamna'u rizqa wa kasratun naumi turisul faqra wal faqra ilmi ayyan. Demikian pula tidur di waktu subuh. Habis sholat subuh langsung guring, itu bisa menghalangi rezeki seseorang, juga dapat mencegah rezekinya seseorang. Jadi punya kawa habis sholat subuh itu jangan guling dulu, jangan guling habis sholat subuh. Orang guling saya mau padir-padir ya. Ini nak sering, amun sekali 2 kali tidak masalah. Cuma tiap hari ya, habis sholat subuh guling dari jam 7 bangun tengah. Jadi kalau sekali 2 kali tidak masalah, memang kelancaran ya kita tiap hari dilakukan, tiap hari dilakukan. Nah ini ada seseorang ulama menjelaskan tentang orang guling setiap pagi dari hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa Rasulullah tidur di pagi hari itu mewariskan paket. Santrinya kan dipercaya, masa orang guling subuh mewarisi kefakiran, miskin bacaan. Gulingnya tiap hari sampai 40 hari. 40 hari nih guling terus subuh. Besokan pas ke hari 40-nya datang kepada gurunya. Ini di hadis yang lain kan mewarisi fakir, tapi di hadis yang itu mewarisi junun, mewarisi gila, hilang akal. Ini di sana orang yang mewarisi junun. Orang guling subuh itu bisa mewarisi kegilaan. Tiap hari guling sampai 40 hari. 40 hari rupanya guling tak bangun, entah kesiangan kah atau sampai sore hari hanya bangun. Dan datangnya kepada gurunya, guru, pada gila-gila aku dia. Aku disadar, jadi jatuh guru jam berapa? Kamu nih menggerak aku nih. Tengah malam maghrib isya udah bangun, salah kamu jangan. Inilah sebab orang banyak guling subuh akhirnya mewarisi kegilaan, bisa gila. Jadi jangan kita amalkan, misalnya 2 kali tidak ada masalah. Ya, ini bisa mencegah rezekinya seseorang. Memang orang dahulu ada istilah qailullah, tapi setelah waktu duha gelincir matahari itu disunahkan tidur. Disunahkan tidur qailullah. Bisa menjelang hendak sholat zuhur, misalnya jam 11, jadi sebelum zuhur bangun atau setelah sholat zuhur. Badan nyaman, rezeki lancar, insyaallah. Itu apabila orang yang mengerjakan kesunahan daripada sunnah Nabi, rezekinya insyaallah dipermudah.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang menentang akan hadis Nabi niscaya akan menerima akibatnya. Orang dia guling subuh, dia tetap guling subuh, makanya akan menerima akibatnya, rezekinya kada lancar, mewarisi daripada kegilaan. Dan banyak guling itu mewarisi kefakiran. Para ulama sudah menjelaskan, paling minim para dokter dan ahli kesehatan menyatakan guling itu dalam 24 jam itu jangan lebih dan kurang daripada 8 jam anaknya. Amalnya lebih bisa kurang lagi itu lebih baik. Tapi diperbuat untuk beramal soleh. Yang mulai orang berhari itu ada banyak ada guling. Nah, itu mewarisi kefakiran juga, orang banyak tidur. Sedangkan orang yang menuntut ilmu ya bisa mewarisi fakirnya ilmu. Ilmu fakir ini bisa fakir harta, fakir daripada ilmunya. Jadi seseorang apabila melanggar yang disabdakan Nabi, yang ahli-ahli hikmah, ulama-ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata misalnya janganlah kau tidur subuh, jangan dibiasakan tidur habis sholat subuh. Amalnya telah gelincir atau tegaknya matahari kaya. Wa qala qailun sururun nasi bil lubsil libas wa jami'u ilma fi tarki nu'as. Kebahagiaan manusia terletak pada pakaian yang ia kenakan. Sedangkan mengumpulkan ilmu itu terletak pada meninggalkan kantuk. Kebahagiaan seseorang terletak pada pakaian yang ia kenakan. Tapi untuk urusan ilmu terletak pada banyak gulingkah, banyak mengantuknya kan untuk ilmunya. Kita usahakan biar badan kita fit, kita sesuaikan sunnah. Tidur di siang hari itu bisa menguatkan untuk jaga malam. Orang kairullah tuh badannya pun kadang merasa pusing. Orang yang kurang tidur kadang bisa kepala sakit itu. Tapi kalau ketika melaksanakan sunnah Nabi kan ada rasa sakit-sakitan, ada dan menerima rasa sakit-sakitan. Waqala alaysa minal khusran, yang akan datang sebelum kita mengakhiri daripada majelis pada malam hari ini. Sebagaimana biasa kita membaca surat Kamilah, mudah-mudahan kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh urusan kita diluaskan rezeki yang halal untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, diberikan ilmu dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagikan daripada husnul khatimah, masuk datang baca kami. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda
الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم